Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wahyu Ramadhani, A11 2021 13681. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi LSP. Langsung saja ke tahapan pertama, pengumpulan data. Data dari publik, link datasetnya ada di sini. Saya cantumkan di kodenya. Nah, untuk tahapan pertama kita load. Dalam datasetnya ada dua file, yaitu postoperative new.data dan juga postoperative.names. Langkah awalnya kita mount ke drive-nya untuk menghubungkan collab dengan G drive pribadi. Kalau sudah terhubung, kita cek filenya apakah ada atau tidak. Di sini ada dua file, yaitu .names dan .data. Kita lihat pada file .datanya, kita pakai CSV karena dia bisa di-read pakai CSV dengan ini. Belum ada nama fiturnya ya, karena ada di file selanjutnya, yaitu names. Ini untuk tampilan awal dari datanya. Kita lihat di file kedua yaitu .names, kita read dengan bit open. Ini adalah keterangan dari isinya dan kita dapat informasi ada di sini. Ini nama fiturnya. Kita store nama fiturnya di list, lalu kita append atau tambah di tf.columns-nya di variabel name. Kita lihat sudah ada nama kolomnya. Kita lihat juga di nilai akhirnya. Sudah tergabung antara dua filenya. Kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu menelaah data. Kita lihat informasi dari info. Kita lihat di sini ada 81 data baris, maksud saya ada 0. Di sini terlihat 80, harusnya 889 maksudnya. 88 maksud saya. Kita tidak ada describe karena data masih objek. Karena kalau describe dengan tipe data objek, dia akan kacau. Kita lanjut ke tahapan ketiga, yaitu validasi. Kita perlu lihat sebaran datanya dulu. Dengan ini ya, pyplot untuk histogramnya. Di sini saya menggunakan histogram karena paling mudah dibaca untuk sebaran data. Oke, sini ada keanehan di bagian label. Harusnya ini sama ya, A, tapi ini nanti kan kita cek. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah cek null. Kita cek null daripada tipe data yang ada. Ini data type-nya kita cek dulu berapa objek. Nah, lalu kita cek nullnya. Ada nilai null tadi seperti yang dibilang. Ini juga terlihat none ya. Lalu kita cek duplikat selanjutnya pada validasi data ya. Kita harus pastikan tidak ada duplikat. Dan tidak ada duplikat seperti yang dihitung di sum ini. Jadi bisa kita biarkan saja. Nah, kita harus menentukan objek data pada tahapan keempat. Kita lihat di keterangan deskripsi data, decision item di ECS ini adalah target. Dan untuk kolom lainnya adalah kolom untuk digunakan prediksi. Untuk objek datanya itu saja. Lalu kita tahapan kelima itu cleaning atau membersihkan. Nah, kita pertama harus mengubah tipe data karena tadi terlihat objek semua ya rata-rata. Untuk pasien kita biarkan karena kita tidak pakai, untuk core dan sebagainya sampai decision ini katakan encode. Nah, tadi ada label yang aneh yaitu ini. Ada spasinya. Kita harus normalisasi, kita harus samakan jadi A semua. Sudah sama S, A, dan I. Ada 3 label. Untuk yang lainnya kita encode dengan mappingnya ini. Low, mid, high 012, good, excellent 01, unstable, mood stable, dan stable 012, ISA 012. Kita apply di kolom yang diperlukan. Dan hasilnya seperti ini. Sudah jadi encoding semua atau angka semua. Tapi di sini masih ada nilai 0. Nah, setelah jadi numerik semua, kita bisa lihat describe-nya.
info. Ini sudah jadi numerik semua. Tapi di sini ada masih ada kesalahan maksudnya ya. Untuk label itu tidak boleh float, harus boleh itu encode berupa integer karena dia nilai pasti. Nah, kita perlakuan pada no value pada tahapan 5.3. Nah, kita lihat, kita pertama-tama harus ubah dulu jadi float karena kita lihat di sini tadi sebelumnya convert masih objek. Lalu kita isi dengan min. Nah, kenapa dengan min? Karena belum ada terlihat pada box plot karena kita belum visualisasi box plotnya, jadi sementara pakai min. Bisa saja berubah jika nanti box plotnya menunjukkan sebaran data yang sangat berbeda dari yang kita harapkan pada awal-awal ini. Untuk sementara no value sudah aman di sini dengan filna ini tadi pakai min. Untuk info juga sudah aman. Nah, ini tadi saya bilang kita tidak boleh pakai float pada label, kita harus ubah ke integer. Dan untuk comfort juga di sini saya ubah integer karena terlihat tadi di deskripsi data tidak ada yang float. Lalu kita akan lihat outlier. Kenapa kok tidak outlier duluan? Karena ada null tadi, kita tidak bisa melihat jika ada yang null. Sebaran datanya masih aman, jadi kita akan pakai min. Ini untuk informasi dari dataset untuk pertimbangan sebagai apakah akan di drop atau tidak outliernya. Jika sudah aman, maka kita akan biarkan saja. Untuk duplikat tadi sudah dicek, tidak ada duplikat, dan ini adalah sebaran data yang sudah bersih. Oke, nah selanjutnya kita akan cek heatmap untuk menentukan seleksi fitur yang akan digunakan. Kesimpulan akhirnya itu adalah passion number yang dipakai dan akan memakai LBP, core STPL, BP STPL, dan decision. Untuk decision ini akan jadi target. Nah, ini untuk fitur selection pada tahapan ke-6. Kita seleksi dulu. Tahapan ke-6 di konstruksi data. Kita seleksi, lalu split. Untuk seleksi aja di konstruksi. Lanjut ke tahapan 7, menentukan label. Pertama kita split, kita drop kolom decision, dan kita masukkan ke variabel z. Untuk lainnya di x. Lalu kita sampling. Sebelum sampling, kita harus cek dulu sebaran datanya. Sangat tidak mencukupi ya di 0 ini, atau di deskripsi itu adalah label i. Nah, kita harus pakai smooth, salah satu algoritma dari random sampling, tepatnya di over sampling. Setelah di over, hasilnya gini, sama dengan 0, label 0 dan label 1 dan label 2. Lanjut ke modeling, kita split data dulu. Lalu di sini saya menambahkan opsional ini untuk scalingnya menggunakan min-max, lalu menggunakan model yaitu decision tree. Lanjut di performa trainnya cukup kecil ya, 0,61 akurasinya, dan ini untuk confusion metric, dan di kolom 0 tidak bisa mempredik karena sangat sedikit tadi jumlah label dari 0 ini. Lalu kita tuning dengan grid search, ya hasilnya juga sama, 0,61. Ini adalah untuk perbandingan model dan remodel dengan tuning ya. Sama saja untuk perbandingannya. Nah, untuk random data testnya kita gunakan dan tidak ada kolom i karena ya tadi jumlahnya sangat sedikit, jadi tidak bisa mempredik. Kesimpulan akhir, datanya kurang, akurasi dan performa lain kurang, dan prediksi juga belum bagus. Sarannya bisa tambah dataset dulu untuk memperbaiki performa daripada modelnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa mempredik. Kesimpulan akhir, datanya kurang, akurasi dan performa lain kurang, dan prediksi juga belum bagus. Sarannya bisa tambah dataset dulu untuk memperbaiki
memperbaiki performa daripada modelnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.